Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reviewer yang saya hormati, judul penelitian guru besar saya hari ini akan saya laporkan kemajuannya. Judulnya adalah implementasi model pelayanan publik berbasis total quality management untuk kepuasan pelanggan di berbagai etnik dan sektor pada pemerintahan daerah. Tahun lalu, saya meneliti berbagai sektor. Sekarang fokus pada etnik se-Sumatera. Tim peneliti saya adalah saya sebagai ketua, Dasman Lanin, PhD Profesor, anggota Samsir PhD, Boni Saputra, SAP, MAP, ketiga-tiganya kami dari Ilmu Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini berawal dari penelitian tahun 17, 18, 19. 18 di sektor rumah sakit umum daerah, kemudian 19 imigrasi, kemudian dinas tenaga kerja, kemudian dinas kependudukan dan catatan sipil. Hasilnya ini seperti yang kita lihat kan mirip seperti ini semuanya pada sektor publik yang sudah kita teliti itu. Di kiri ini itu internal satisfaction tapi berkaitan dengan equity. Di sini juga equity satisfaction yang merupakan masyarakat warga. Kemudian ini ada transaksi pelayanan publik, karyawan menyerahkan, masyarakat menerima, itu disebut dengan delivery. Ini interaksinya. Ada interaksinya diukur dari waktu, ada interaksinya diukur dari informasi, ada interaksinya diukur dari profesionalisme, dan ada pula staff attitude dan organisasi politik. Tahun 2020, penelitian ini sudah menguji dengan latar belakang, penelitian ini maksud saya, menguji dengan latar belakang etnik. Karena local wisdom atau kearifan lokal, akhir-akhir ini telah menjadi aspek baru. Mendamaikan konflik yang ada dalam manajemen publik, yang disebut dengan sound governance. Pemerintah yang kokoh dari konsepsi Ali Farazman tahun 2017. Kasus Masuji di Lampung, atas nama good governance, negara-negara berkembang seperti Masuji di Lampung, konflik antara local government yang menganut local wisdom dengan privat, dengan bisnis. Dan itu banyak terjadi di negara-negara berkembang, tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara di Afrika dan lain sebagainya. Penelitian Dasman Lanin tahun 2005 itu sudah mengungkapkan bahwa nilai local wisdom yang disebut dengan etnik Minangkabau, itu mereka masyarakat itu lebih senang di manajemeni dengan nilai-nilai local wisdomnya dibanding dengan manajemen top down. Rumus masalah adalah bagaimana implementasi model pada berbagai etnik yang berbeda di Sumatera. Tujuannya adalah untuk memvalidasi model matematik sebelumnya pada berbagai etnik yang ada di Sumatera. Hipotesis, bila model matematis tersebut tahun 2019 diuji pada tahun 2020 dengan taraf sedang
5 etnik yang berbeda di Sumatera, maka hasilnya akan cenderung atau relatif sama. Tinjau pustaka kita ambil dari TKM. TKM ini memiliki 4 framework. Ya, 4 framework. Kemudian yang paling penting adalah pelayanan yang lebih baik dengan pajak yang rendah. More with less itu adalah menjadi contoh ideal dari TKM. Pajak yang lebih banyak dengan pelayanan yang lebih banyak, yang lebih hebat dengan pajak yang rendah. Bisa juga more with more. Pelayanan bagus, baik dengan pajak yang tinggi. Ada juga bisa less with less. Pelayanan yang jelek dengan pajak yang sedikit. Atau less with more. Pelayanan yang sedikit, yang rendah, kemudian pajak yang tinggi. Ini literatur yang berkaitan dengan equity teori. Ya. Terus penelitian terdahulu. Ini mulai dari tahun 2007 sampai 2019. Sudah diteliti yang berkaitan dengan kepuasan di sektor publik. Kepuasan yang kita teliti itu adalah yang berkaitan dengan transaksi, delivery, waktu, informasi, sikap staf, profesionalisme, dan politik internal organisasi. Ini teori dari Misberg. Henry Misberg berpendapat bahwa expectancy, this transformation, the model citizen satisfaction local government dari Rizin dan Geert menghasilkan korelasi dengan secara signifikan dengan kepuasan. Terus ini Mori, Thompson dan Mori, ini sama tadi, penyampaian, ketepatan waktu, ketepatan informasi, profesionalisme, sikap staf itu menjadi prediktor kepada kepuasan warga. Ini peta ya penelitian kita, jalan penelitian, ini bagannya ada tahapannya, ada luarannya, dan ada indikator capaiannya. Ini ke bawah ya. Terus metode penelitian. Pendekatannya adalah kuantitatif, populasinya semua etnik Sumatera, dengan proporsional sampling diperoleh 5 etnik, Aceh Singkil dan Tamiang, Batak Simalungun, Toba, dan Medan. Melayu Siak dan Sakai Bengkalis, etnik Kerinci dan Mentawai, sehingga responden 1.500 orang. Teknik pengumpulan data, angket yang sudah valid, teknik analisis data, regresi, lalu terakhir dibuat desain modelnya. Kemajuan yang telah dicapai, pertama jumlah etnik yang datanya sudah terkumpul adalah 15 etnik, yaitu Aceh, Batak, Melayu, Sakai, Mentawai. Jumlah responden 950 yang sudah ditabulasi dan ada 600 responden yang sedang ditabulasi. Luaran yang sudah dikirimkan ke konferensi internasional di Universitas Tidar, insya Allah yang diselenggarakan virtual 22-23 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Sudah diterima dan full paper sebagian sudah dikirimkan. Dari kalangan dosen ada 3, Dasman Lanin, Boni Saputra, dan Pratiwi Nur Habibi. Ketiga-tiganya ini judul-judulnya. Terus mahasiswa, ya keterlibatan mahasiswa S2 untuk membuat tesis, juga mereka ikut dalam seminar internasional itu adalah Romi Putra Hasan dengan judul ini, artikelnya Farhaya Berlian Noviandi, ini judul penelitiannya, Rizky Ratu Anastria, ini judul penelitiannya, Wahib, ini judul penelitiannya, Rahmi Suci, ini judul penelitiannya.
Oke, semuanya sudah diterima untuk disajikan. Kesimpulannya, untuk sementara kepuasan ekuitas pelanggan internal atau equity satisfaction secara internal yaitu karyawan dan kepuasan ekuitas pelanggan eksternal atau equity satisfaction untuk masyarakat atau warga pada berbagai etnik di Sumatera telah diolah secara etnik dan hasilnya telah menunjukkan kecenderungan yang mendukung hipotesis penelitian ini. Kemudian telah disajikan artikel konferensi internasional oleh peneliti dan mahasiswa S2 MAP. Analisis secara keseluruhan masih menunggu data dari Medan dan Aceh. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.